Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan di dalam rezeki dan juga umur kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Adam di surga. Bagaimanakah kisahnya? Penciptaan Nabi Adam. Yang pertama, pengkabaran Allah tentang khalifah di muka bumi. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat setelah Allah menciptakan Arasy, setelah Allah menciptakan surga dan neraka, setelah Allah menciptakan alam semesta dan menyempurnakannya. Bumi telah menjadi hijau dengan hutan belantara, lautan membentang luas, danau-danau dan sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu, di surga Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, kata Allah, berfirman kepada para malaikat hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat pun bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ya Rabb? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah pun berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Di dalam ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat Allah akan menciptakan jenis makhluk ini dari tanah. Kemudian para malaikat bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah? Padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak membenarkan anggapan para malaikat, dan Allah menjawab bahwa Allah mengetahui apapun yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, ngopi dulu brother. Lanjut. Yang kedua, proses penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam tidak diciptakan begitu saja, melainkan melalui beberapa proses tahapan penciptaan. Beliau diciptakan tanpa ibu dan ayah, begitupun Nabi Isa alaihissalam. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah itu seperti perumpamaan penciptaan Nabi Adam. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai Adam, jadilah manusia, maka jadilah dia. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana proses penciptaan manusia pertama ini. Nabi Adam diciptakan melalui 4 proses tahapan penciptaan sebelum tahapan penghembusan ruh. Yang pertama adalah pasu turab, yaitu tanah yang belum tercampur air. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini. Salah satunya adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin
wa ghairi mukhallaqah. Hai manusia, jika kalian ada dalam keraguan tentang hari kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya aku, kata Allah, telah menjadikan kalian semua dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian setetes mani itu menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Ada yang sempurna bentuknya dan ada juga yang tidak sempurna. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi disebutkan proses penciptaan Nabi Adam diambil dari berbagai macam tanah dan warna tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil melalui malaikat dari seluruh permukaan tanah yang ada di bumi dan juga di langit. Maka lahirlah, maka terciptalah Nabi Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian anak keturunannya dari air yang hina, yaitu air mani. Dan pelajaran dan pesan yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah merasa bangga diri atas kelebihan yang kita miliki, atas segala sesuatu yang kita capai. Ingatlah bahwa kita berasal dari air yang hina. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan perpaduan antara tanah-tanah tersebut. Di antara mereka juga ada yang bersifat lembut dan juga kasar, serta perpaduan antara keduanya. Yang kedua, fasutin. Fasutin ini adalah fase di mana tanah dicampur dengan air. Karena air adalah persyaratan bagi semua makhluk hidup. Di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 30% tanah dan 70% air. Jadi, secara teknik, aku bisa membuatmu basah. Skip. Banyak ayat yang menjelaskan tentang tahapan ini. Salah satunya adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalum musamma indahu thumma antum tamtarun. Allah adalah zat yang telah menciptakan kalian semua dari tanah. Kemudian Allah telah menetapkan waktu kematian kalian, dan Allah juga telah menetapkan waktu kebangkitan kalian dari kubur. Kemudian kalian semua meragukan tentang hari kebangkitan itu. Dan terbukti sekarang banyak orang yang meragukan akan hari kebangkitan. Jasad Nabi Adam diselubungi dalam waktu 40 tahun di dalam masing-masing fase yang di atas. Yang ketiga adalah fase Hama'im Masnun. Fase ini dinamakan fase lumpur hitam karena terjadi setelah fase kedua berlangsung lama sehingga menjadi lumpur hitam yang berbau. Salah satu ayat Allah yang menjelaskan fase ini adalah surah Al-Hijr ayat ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur yang diberi bentuk. Yang keempat adalah fase solsol. Fase ini disebut dengan fase solsol kal-fakhar, tembikar. Salah satu yang menjelaskan fase ini adalah firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Bentuk manusia yang Allah ciptakan adalah bentuk yang terbaik dari bentuk hewan-hewan yang ada. Jadi, jangan pernah kita insecure. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tin ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh
kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia dalam kedua fase ini selama 40 tahun. Alhasil, jasad Nabi Adam diselubungi dalam waktu 220 tahun. 40 tahun di fase pertama, 40 tahun di fase kedua, 40 tahun di fase ketiga dan keempat. Dari situ, Allah merubah dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya yang berbau. Karena diciptakan dari tanah, malaikat dan iblis pun melewatinya serta memandang rendah kejadian manusia. Dan yang paling terkejut di antara mereka adalah iblis. Ia melewati Nabi Adam dan memukulnya hingga jasad itu mengeluarkan suara seperti tembikar yang berdenting. Sol. Fase ini barulah masuk ke fase berikutnya, yaitu fase penghembusan ruh, di mana orang-orangan dari tanah liat itu atas izin Allah akhirnya menjadi manusia yang hidup dan bisa bergerak yang disebut dengan basyar. Manakala ketika sudah tiba masanya, Allah meniupkan ruh padanya. Allah berfirman kepada para malaikat dalam surah Shad ayat ke-71 dan 72. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka hendaklah kalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ketika Allah meniupkan ruh ciptaannya dan ruh itu langsung masuk melalui kepala Nabi Adam, lalu Nabi Adam bersin. Malaikat pun berkata kepadanya, "Wahai Adam, ucapkanlah Alhamdulillah." Nabi Adam pun mengucapkannya. Lalu Allah menjawabnya dengan berfirman, "Yarhamukallah." Pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian ini adalah ketika kita bersin, hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Meskipun tidak ada yang menjawabnya dengan kalimat yarhamukallah. Dan kepada orang yang mendengarkan ucapan alhamdulillahnya orang yang bersin, hendaknya menjawab dengan kalimat yarhamukallah. Setelah roh itu sampai pada bagian kedua matanya, maka kedua mata itu terbuka, lalu mengalir ke bagian tubuhnya, dan Nabi Adam pun memperhatikan seluruh bagian tubuhnya dengan penuh rasa takjub. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga adalah 60 hasta." Dan di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ukuran tinggi manusia yang hidup di surga sama dengan ukuran tinggi tubuh Nabi Adam. Kesimpulannya adalah ukuran tinggi tubuh Nabi Adam itu adalah 60 hasta. Dan jika satu hasta sama dengan 45 cm, maka 60 hasta adalah 2700 cm. Berarti jika cm dikonversikan ke dalam meter, maka hasilnya adalah 27 meter. Yang ketiga, pengetahuan Nabi Adam melampaui pengetahuan para malaikat. Selanjutnya, Allah menjelaskan sisi kemuliaan Nabi Adam terkait pengetahuannya yang melampaui kemuliaan para malaikat. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam mengetahui bermacam-macam nama-nama benda, memahami zat yang ada di bumi sampai susunan atom pembentuknya. Nabi Adam alaihi salam mendapatkan pengetahuan itu diajarkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah berkehendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat kepada Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu diperagakan dan diucapkanlah nama-nama benda tersebut. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda secara menyeluruh. Kemudian Allah mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, katakanlah kepadaku nama-nama benda itu jika memang kalian termasuk golongan yang benar. Pada saat itu malaikat benar-benar tidak berdaya, benar-benar mengakui ketidaksanggupannya. Mereka sudah menganggap rendah Nabi Adam karena akan merusak dan menumpahkan darah jika dijadikan khalifah di muka bumi. Dan para malaikat menganggap mereka lebih mulia karena selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para malaikat itu pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana Maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain dari apapun yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Selanjutnya, setelah Allah menjelaskan kemuliaan Nabi Adam karena pengetahuannya, Allah pun berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka benda-benda itu. Kemudian setelah Nabi Adam menyebutkan nama-namanya, Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Yang keempat adalah perintah sujud kepada Nabi Adam. Allah memberikan 4 kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, menciptakannya dengan kekuasaannya secara langsung. Yang kedua, meniupkan sebagian ruh ciptaannya kepada Nabi Adam. Yang ketiga, mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala benda. Yang keempat, memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika aku, kata Allah, berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan bertakabur, dan iblis termasuk ke dalam golongan yang kafir. Dalam referensi tafsir banyak dibahas siapa iblis sebenarnya. Syekh Muhammad bin Ishaq dari Khalid, dari Atta, dari Tawus, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa iblis adalah malaikat penduduk bumi dari daerah yang bernama jin. Diberi nama Ajazil, gelar tertinggi. Dia adalah penjaga surga sehingga dia sangat dekat dengan Allah. Paling taat kepada Allah, paling tinggi ilmunya dibandingkan dengan para malaikat yang lain. Dengan itulah iblis merasa enggan dan sombong untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam. Di dalam referensi tafsir yang lain mengatakan, iblis adalah malaikat yang memimpin peperangan terhadap makhluk yang menjadi penghuni bumi sebelum diciptakannya Nabi Adam sebagai manusia. Dan penduduk bumi itu adalah jin yang sering menumpahkan darah di muka bumi. Ini adalah dalil kenapa malaikat menganggap rendah Nabi Adam yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Dalam peperangan yang dipimpin oleh iblis ini, mereka berhasil mengalahkan jin sampai-sampai para jin lari ke gunung
lembah, dan laut. Iblis pun merasa berjasa dan sombong sehingga tidak sudi bersujud kepada Nabi Adam. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Jarir mengatakan bahwa iblis bukan dari golongan malaikat, dia adalah asal jin sebagaimana Adam dari golongan manusia. Dan ini adalah sanad yang sahih dari Imam Al-Hasan. Iblis adalah golongan jin yang ketika di dunia mereka berperang dengan para malaikat, kemudian jin iblis ini ditangkap, ditawan oleh malaikat dan ditempatkan di surga terendah. Seperti itulah sebagian kisahnya. Sujud di sini tidak seperti sujud kepada Allah yang dilakukan dalam sholat, tapi sujud pengakuan dan penghormatan akan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang menyebabkan iblis enggan bersujud, karena dia lebih mulia dan berkata, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api dan aku tidak akan sujud kepada apa yang engkau ciptakan dari tanah. Seketika itu, iblis pun langsung diusir dari surga. Perintah tersebut bukan perintah syar'i yang bisa saja disalahi, tapi murni takdir yang tidak bisa disalahi dan ditolak. Firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Hei iblis, keluarlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Sesungguhnya kamu termasuk ke dalam golongan yang mengeluarkan iblis dari surga. Bukannya merasa malu dan memohon ampunan, iblis malah bersumpah dan membangkang kepada Allah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala akhruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Iblis berkata, akhirkanlah aku, tangguhkanlah aku sampai hari dibangkitkannya manusia. Di sini iblis meminta untuk tidak dicabut nyawanya sampai hari dibangkitkannya manusia. Dalam ayat yang lain disebutkan ila yaumil waqtil ma'lum. Hari itu adalah hari tiupan pertama dari malaikat Israfil. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditunda kematiannya. Iblis ngomong lagi nih sambil bersumpah, Fabima agwaitani, maka demi engkau ya Rabb yang telah memvonisku dalam golongan yang sesat. Huruf ba di dalam lafaz Fabima itu adalah huruf qasam yang digunakan untuk bersumpah. Apa sumpah iblis? La'aqudanna, niscaya aku akan menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Memang makna asal dari lafaz la'aqudanna ini adalah duduk. Niscaya aku akan duduk, yang berarti duduk di jalan yang lurus menghalangi anak cucu Adam menuju Allah. Tapi di ayat sebelumnya lafaz agwaitani yang berarti sesat. Maka yang dimaksud la'aqudanna di sini bukan duduk, tapi menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus menuju Allah. Lanjutan ayatnya adalah la'antiyannahum ila akhiril ayat. Niscaya aku akan menyesatkan anak cucu Adam dari arah depan, belakang, kanan dan juga kiri. Dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan daripada mereka yang bersyukur. Bukan hanya iblis yang menjadi musuh kita, bahkan diri kita sendiri pun adalah musuh yang akan menyesatkan kita. Berarti musuh kita ada 5. Yang pertama adalah iblis,
yang akan menyeret kita dari depan. Yang kedua adalah dunia yang akan mendorong kita ke dalam jurang kecelakaan. Yang ketiga dan keempat, dari kiri dan kanan kita adalah hawa dan nafsu yang akan menuntun kita menuju jalan kesesatan. Dan yang kelima adalah anggota badan kita sendiri. Maka dari itu, bergantunglah ke atas. Di atas ada rahmatnya Allah. Karena iblis tidak akan sanggup menghalangi manusia dari rahmat Allah. Setelah iblis bersumpah, kemudian Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan tercela dan juga hina. Niscaya orang-orang yang akan mengikutimu dari golongan anak cucu Adam akan aku jadikan penghuni neraka yang memenuhi neraka jahanam." Di antara para penghuni neraka jahanam adalah iblis dan juga anak cucunya. Kemudian ada anak cucu Adam yang mengikuti kesesatan iblis. Dan yang kelima adalah kehidupan Nabi Adam di surga. Dalam rangka mengabarkan bentuk penghargaan Allah kepada Nabi Adam, Allah mengizinkan Nabi Adam untuk masuk surga dan tinggal di sana sesukanya. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan aku berfirman, kata Allah, "Wahai Adam, diamilah olehmu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini yang akan menjadikan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim." Konteks ayat tersebut menunjukkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke surga. Setelah Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam, dan setelah Allah mengusir iblis dari surga, kemudian Nabi Adam Allah buat mengantuk hingga tertidur. Sebagaimana yang dikatakan para ahli tafsir dari Ibnu Abbas, setelah itu Allah mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri dan menutup tempatnya dengan daging. Kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Allah menciptakan Hawa dalam bentuk seorang wanita agar Nabi Adam tenang bersamanya. Ketika Nabi Adam bangun dari tidur, ia melihat Hawa yang berada di sampingnya. Setelah itu Allah menikahkan keduanya. Saat menikahi Siti Hawa, Nabi Adam bertanya, "Apa maharnya ya Rabb?" Allah menjawab, "Aku mencegah kalian berdua dari pohon ini. Maka janganlah kalian memakan buahnya, itu adalah maharnya." Kemudian Allah berfirman, "Bacalah salawat kepada kekasihku sallallahu ala Muhammad." Lalu Adam bertanya, "Siapakah Muhammad itu?" Allah menjawab, "Dia adalah anak cucumu kelak, dan dia akan menjadi penutup para nabi. Andai bukan karena dia Muhammad, aku," kata Allah, "tidak akan menciptakan makhluk." Definisi daripada makhluk adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Jika bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan ciptakan alam semesta. Jika bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam. Jika bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan kita semua. Maka berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak sholawat dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad tanpa menyimpang sedikit pun dari ajarannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan malaikat Ridwan sang penjaga surga untuk membuatkan resepsi pernikahan dan merias para pelayan surga dan juga para bidadari. Nabi Adam dan Siti Hawa berkeliling menaiki unta dan akhirnya sampai di pintu surga. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Adam, "Ini surgaku, ini istanaku, masuklah kalian berdua dan makanlah apapun yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian mendekati pohon ini yang akan menjadikan kalian dalam golongan orang-orang yang zalim." Malaikat pun menjadi saksi atas pernikahan mereka, kemudian mengantar Nabi Adam dan Siti Hawa masuk ke surga. Setelah keduanya masuk ke dalam surga, iblis pun mendekati dan menggoda keduanya untuk memakan buah-buah dari pohon terlarang yang menjadi mahar pernikahan keduanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat
ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga. Dan aku berfirman, kata Allah, turunlah kalian semua, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat kediaman di bumi dan harta benda dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Dan hiduplah di sana sampai waktu yang telah ditentukan. Ini adalah ujian pertama bagi keduanya, dan keduanya pun terhasut oleh rayuan iblis yang bersumpah atas nama Allah dan berkata, demi Allah, sesungguhnya aku diciptakan sebelum kalian berdua. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan membimbing kalian menuju pohon keabadian, yaitu pohon khuldi. Dengan tipu daya iblis inilah yang mengatasnamakan Allah dalam sumpahnya. Mereka berdua terhasut dan memakan buah dari pohon khuldi. Pada saat mereka berdua sudah memakannya, pakaian keduanya pun terlepas dan auratnya pun terlihat. Kemudian mereka berdua menutupi auratnya dengan dedaunan. Ada perbedaan pendapat para ahli tafsir tentang pohon khuldi ini. Ada yang menyebutnya kurma, gandum, dan juga anggur. Tapi pada kenyataannya hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Setelah Nabi Adam memakan buah itu, ia berlari dan kemudian Allah memanggilnya. Wahai Adam, apakah kau melarikan diri dariku? Nabi Adam pun berkata, tidak ya Rabb. Aku tidak melarikan diri, tapi aku merasa malu. Dengan kasih sayangnya Allah, meskipun Nabi Adam melakukan apa yang dilarang Allah, Allah memberikan Nabi Adam ilham berupa beberapa kalimat. Surah Al-Baqarah ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu Allah. Lalu Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan juga Maha Penyayang. Apa kalimat taubat Nabi Adam? Kalimat taubat Nabi Adam kepada Allah adalah Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian di dalam ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat ke-38 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman, turunlah kalian semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak akan bersedih. Pada ayat ke-36 dan 38, ada pengulangan kata ihbitu yang artinya turun. Meski pada dasarnya sama dan mengaitkan hukum tersendiri untuk setiap katanya, namun pada kata turun yang pertama ayat ke-36 Allah mengaitkan permusuhan di antara mereka, yaitu Nabi Adam dan iblis. Sementara untuk kata turun yang kedua ayat 38 surah Al-Baqarah Allah mensyaratkan siapapun di antara mereka yang mengikuti petunjuk yang Allah turunkan setelah semua kejadian itu, dialah orang yang akan beruntung. Sebaliknya, siapapun mereka yang menentang petunjuk dari Allah, maka dialah orang yang akan sengsara. Gaya bahasa seperti ini banyak digunakan di dalam Al-Quran. Lalu, berapa lama Nabi Adam berada di surga? Nabi Adam berada di surga hanya dalam rentang waktu antara sholat asyar hingga matahari terbenam. Dikatakan dalam sebuah hadis Sahih Muslim dari Al-Juhri,
dari Al-A'raj Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Adam diturunkan dari surga. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim melalui jalur sanad yang berbeda, dan pada hari itu kiamat akan terjadi. Demikian kisah Nabi Adam di surga. Mungkin untuk kisah Nabi Adam di dunia akan saya bahas di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kelalaian dan kesalahan, itu dari saya sendiri, dan jika benar maka kebenaran hanyalah milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.